Ebenezer. Bertemu kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Dipanggil untuk Rencana Besar. Yeremia 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 berkata, "Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Di dalam diri setiap orang percaya ada panggilan Tuhan untuk sebuah rencana yang besar. Cara memanggil tiap orang berbeda-beda. Efesus 4 ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus." Roma 12 ayat 7 dan 8 berkata, "Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita." Demikian pula Yeremia muda dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pada awalnya Yeremia merasa ragu dan takut dengan kemampuan yang dimiliki karena merasa diri masih muda, belum cukup pengalaman. Firman Tuhan kembali meneguhkan dia di dalam Yeremia 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Dengan panggilan Tuhan, seseorang akan menerima kekuatan untuk mengembangkan potensi diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu adalah satu titik tolak seseorang untuk dipisahkan dari segala kecemaran dunia. 2 Timotius 2 ayat 21, "Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia." Dalam memanggil seseorang, Tuhan tidak melihat status, tidak melihat rupa, tidak melihat harta. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b, "Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata,
tetapi Tuhan melihat hati. Hati yang rela dan mau dibentuk, itulah yang Tuhan cari. Saat seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya hal itu merupakan awal sebuah panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjalankan fungsi di dunia ini, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 dan 14. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dunia saat ini sedang diliputi dengan kegelapan yang teramat pekat. Karena itu dunia membutuhkan para pembawa terang. Kristus adalah terang dunia. Sebagai pengikut Kristus, kita adalah anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati.